Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salarta salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Pertama, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man salaka thariqan," siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari di jalan tersebut suatu ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis menika menawi kula lan panjenengan sedaya keluar rumah menempuh satu jalan dalam rangka ingin menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Hadis menika pertama, innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan amal sebagiannya itu bentuknya seperti bentuk amal tersebut. Baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Misalnya di hadis yang lain disebutkan, mayyarham, siapa yang punya kasih sayang kepada orang lain, yurham, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Jadi ketika seseorang punya rasa kasih sayang, punya empati, punya rasa tidak tega terhadap orang lain, balasan amal tersebut sebagiannya dalam bentuk amal tersebut, yaitu Allah akan menyayangi orang tersebut. Sebaliknya, malla yarham, siapa yang tidak punya kasih sayang, siapa yang tega terhadap orang lain, la yurham, maka dia tidak akan dikasihani Allah. Allah tega terhadap orang tersebut. Nah, ten hadis menika, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, sebagai balasannya bentuknya seperti bentuk amal tersebut, yaitu Allah akan memudahkan jalan orang tersebut menuju ke surga. Jadi siapa yang berjalan menempuh satu jalan,
Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Yang kedua, di dalam hadis ini, kandungan hadis ini, al-khuruj fi talabil ilmi aqwa minasakini fil bait. Keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu agama, aqwa, itu pengaruhnya lebih kuat dibanding menuntut ilmu agama di dalam rumah. Jadi sama-sama menuntut agama itu adalah suatu kebaikan, tetapi keluar dalam rangka menuntut ilmu agama itu pengaruhnya aqwa, lebih kuat, pahalanya a'zam, lebih besar dibanding orang yang menuntut ilmu agama di dalam rumah. Jamaah ingkang minulya, kula lan panjenengan sedaya misalkan gak ada anak, terus anak kita niki badhe kita lesno, maka mendatangkan guru les ten griya kalih anak kita suruh keluar menuju rumah guru les. Keluarnya anak kita menuju rumah guru les itu lebih kuat tercapai ilmunya, lebih banyak pahalanya dibanding kita mendatangkan guru les. Saat menikah di dalam rumah, mudah sekali kita menuntut ilmu agama dengan mendengarkan ceramah-ceramah. Itu pengaruhnya kalah dengan orang-orang dahulu ketika belum ada kemajuan teknologi. Orang-orang dulu ketika mendengar di luar Sedayu atau dimanapun ada pengajian, mereka berbondong-bondong, walaupun naik cikar, itu pengaruhnya lebih kuat, pahalanya lebih besar dibanding di dalam rumah. Karena hadis ini menunjukkan siapa yang menempuh satu jalan. Ini menunjukkan orang tersebut keluar dari rumah. Dan keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu agama, pengaruhnya jauh lebih kuat dibanding menuntut agama di dalam rumah. Kemudian yang ketiga di dalam hadis menika, hidayatul bayan tasabbabat bihidayatit taufiq. Hidayah bayan itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayatul taufiq. Jadi hidayah petunjuk itu ada dua, hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayatul bayan itu petunjuk berupa keterangan, petunjuk berupa penjelasan, petunjuk berupa ilmu. Al-Quran, hidayatul bayan. Hadis-hadis Rasulullah, hidayatul bayan. Nasihatnya para ulama, para kiai, hidayatul bayan. Nabi Muhammad, hidayatul bayan. Itu adalah hidayah ilmu, hidayah penjelasan, hidayah keterangan. Kemudian hidayatul taufik itu petunjuk berupa ilham. Petunjuk di mana hati kita niku tiba-tiba ingin melakukan suatu amal solih. Jadi kita tiba-tiba tergerak ingin sedekah, itu hidayatul taufik. Kita tergerak ingin melakukan sholat berjamaah, itu hidayatul taufik. Yang punya hidayatul taufik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayatul bayan itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayatul taufik. Karena di dalam hadis ini, orang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ini hidayatul bayan. Maka berakibat apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memberikan dia hidayatul taufik
untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Kita sholat berjamaah menikah. Niki hidayatul taufik. Dan hidayah taufik kita ingin sholat berjamaah itu tidak diperoleh seketika, tetapi diperoleh berdasarkan hidayatul bayan. Kita mungkin nate kepireng para kiai menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Dari ilmu-ilmu tersebut, kemudian muncullah hidayatul taufik di dalam diri kita. Jamaah engkang mulia, ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, menghadiri majelis ilmu. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan ahli hadis yang lain dari Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawa, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap orang tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan orang tersebut agama. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, maka Allah akan memahamkan orang tersebut agama. Maka para ulama mengatakan, ketika engkau melihat ada orang yang ahli di dalam menghadiri majelis ilmu, maka berikan kabar gembira kepada orang tersebut bahwa Allah menghendaki sampeyan kebaikan. Apabila kita adalah orang yang suka menghadiri majelis ilmu, maka bergembiralah kita bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Apabila kita ingin melihat suatu desa, apakah desa tersebut itu tempat kebaikan atau tempat maksiat, maka lihat dulu majelis-majelis ilmu yang ada di tempat tersebut. Apakah di daerah, di desa tersebut banyak majelis-majelis ilmu, banyak sekolahan-sekolahan, banyak musola-musola, banyak pesantren-pesantren, banyak majelis ilmu, maka Allah menghendaki desa tersebut desa kebaikan. Maka bagaimana orang itu akan menjadi baik sementara piyambake boten kenal kebaikan? Di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum." Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka itu suatu keberatan tentang keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tandanya orang mukmin itu adalah mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim, menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai hakim. Maka bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sementara kula lan panjenengan sedaya niku mboten ngerti isi Al-Quran, mboten ngerti isi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surat Fatir ayat 28, "Innama yahsallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Semakin kathah ilmu engkang kita miliki, semakin banyak kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah engkang minulya, niki keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Albani dari Abu Darda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawa, "Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ar hattal khitani fil ma." Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu
itu akan dimintakan ampun makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan ikan yang ada di dalam air memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama. Niki keutamaan yang luar biasa. Makhluk Allah boten terhitung jumlahnya. Para malaikat boten terhitung jumlahnya. Setiap hari 70.000 malaikat itu masuk di dalam Baitul Ma'mur. Kemudian keluar dan tidak kembali lagi. Besok datang lagi malaikat 70.000 malaikat yang lain. Di hadis yang lain tidak ada satu jengkal di langit ini kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Begitu banyaknya malaikat. Begitu banyaknya makhluk Allah yang ada di bumi, manusia, binatang, benda-benda, semuanya memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Niki keutamaan yang luar biasa. Pramila monggo kula lan panjenengan sedaya nggada semangat untuk tolabul ilmi terus-menerus sampai ajal menjemput kita. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.